Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk masuk di dalam saat teduh, dan untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu sebentar lagi, dan urapi kami ya Tuhan, agar kami mampu menyerap apa yang disampaikan oleh firman-Mu. Besertalah dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Pembacaan firman kita pada malam hari ini terambil dari Ulangan 6 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Demikian bunyinya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan. Mungkin saya akan garis bawahi pada ayatnya yang ketujuh, dan ini merupakan pesan yang disampaikan kepada kita sebagai orang tua, yaitu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kalau disebutkan waktu-waktu yang disampaikan dalam firman ini, berarti dimanapun, kapanpun kita harus senantiasa memberikan pengajaran kepada anak-anak kita dalam bentuk sikap dan perilaku kita. Ada ungkapan dari yang mengatakan, a child is the father of man. Seorang anak adalah bapaknya manusia. Jadi maksudnya, bagaimana nanti manusia kelak tergantung sekali dari kualitas kehidupan anak kita sekarang. Ini juga disampaikan oleh banyak ahli ilmu pendidikan yang mengatakan bahwa usia 0 sampai 5 tahun atau yang disebut dengan golden age adalah masa yang krusial, karena 70 sampai dengan 80% pembentukan kepribadian anak itu ada pada usia itu. Nah, ini untuk dikatakan atau diterjemahkan bahwa hal ini penting pendidikan sejak usia dini. Tadi kalau di ayat 7 itu mau mengatakan bahwa kapanpun, dimanapun kita harus menunjukkan pengajaran kepada Tuhan. Mungkin tidak harus dalam bentuk kata-kata secara verbal, tetapi itu bisa dalam bentuk perilaku dan tindakan kita yang bisa dilihat sebagai panutan bagi anak-anak kita. Kita sadari bahwa orang tua pada masa kini bukan hal yang mudah untuk membesarkan anak, karena bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan anak atau bahaya-bahaya eksternal itu begitu banyaknya dari segala penjuru. Anak adalah, tapi kita harus melihatnya, anak adalah titipan Tuhan, artinya yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang tua untuk mendidik dan mengasuhnya. Kita diberikan kesempatan untuk bagaimana mengasuh dan membesarkannya dengan baik. Nah, untuk itu, apa yang harus kita perhatikan? Kita harus belajar dari pemilik kita, yaitu siapa? Ya Tuhan Yesus. Dan kita
mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, untuk itu beberapa hal yang harus kita perhatikan bagi kita semua, termasuk saya tentunya. Sebelum kita mengajarkan prinsip-prinsip kepada anak, kita harus tanamkan dulu itu pada diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa hanya dalam bentuk melarang ini dan itu, tapi sementara kita melakukan hal yang sangat kontradiktif. Misalnya saja, kalau kita misalnya menasehati anak kita, tolong kamu belum waktunya untuk menghamburkan uangmu seenaknya, atau misalnya kamu harus menjaga kesehatan dan kamu tidak baik untuk misalnya menghisap rokok, sementara kita menghisap rokok di hadapan anak-anak kita. Misalnya itu contoh yang paling contoh yang misalnya dalam keseharian ya. Lalu bagaimana hal yang terpenting, bagaimana kita mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, seperti yang tadi kita baca di dalam nats kita. Menunjukkan mengasihi kepada Tuhan itu harus kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan tindakan kita. Kasihilah Tuhan itu kita bisa wujudkan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Jadi dia tidak hanya pada hubungan yang vertikal, tapi juga hubungan horizontal kepada sesama kita. Nah, itu akan diteladani oleh anak-anak kita. Ya, untuk itu menjadi pesan dari firman kita pada malam hari ini, agar kita mengedukasi anak kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita wujudkan dalam bentuk tindak dan nyata kita, sehingga anak-anak kita bisa meneladani kita. Begitu firman kita pada malam hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar. Kami adalah orang tua, orang dewasa yang penuh dengan kelemahan, tetapi kami percaya kalau kami menyandarkan diri padamu ya Tuhan, Engkau boleh memampukan kami agar kami boleh mendidik anak-anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.